Assalamualaikum guys, guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, tis. Oke guys, apa kabar kalian semua? Kita sudah memasuki bulan puasa 2020 dan ini hari ketiga Miss BP berpuasa dan tentu teman-teman juga berpuasa juga bagi yang menjalankannya. Nah, aku mau jelasin sama kalian nih tentang menu-menu buka puasa yang bikin usus kita atau pencernaan kita menjerit-jerit, meraung-raung. Dan kalau mereka bisa ngomong, mereka pasti minta tolong sama kita. Tolong jangan makan ini, tolong jangan makan ini. Karena ini bikin aku sakit. Dan ya seperti kalau kita kesakitan itu kan pasti menjerit ya. Misalnya ke pidek apa ya? Keinjek. Ya jadi misalnya kaki kita keinjek nggak sengaja itu kan kita merasakan sakit dan pasti langsung menjerit au gitu atau aduh atau gimana lah ekspresi kalian terserah ya. Nah dan ini akan sangat mempengaruhi sama seluruh tubuh kita dan memang ketika kita makan itu nggak langsung kita sakit ya tapi beberapa tanda akan dikasih sama tubuh kita kalau tubuh kita memang merasakan ada yang tidak nyaman. Nah, biasanya nih kalian pasti makan menu-menu seperti ini. Aku jamin deh. Ini makanan-makanan favorit yang biasanya digunakan untuk menu buka puasa. Kalian pasti juga sering makan ini. Aku pun juga ya Miss BP sering makan ini karena ya makanan-makanan ini tuh cenderung enak dan menggiurkan ketika kita lagi puasa. Kita melihat itu wah bikin ngiler ya guys ya. Oke guys, kalian pasti penasaran atau nggak penasaran? Ya kita langsung jelaskan aja ya. Makanan apa aja yang bisa bikin usus kita menjerit-jerit dan menangis. Oke, makanan pertama itu ada gorengan. Ayo, siapa di sini yang belum pernah buka puasa dengan gorengan? Bisa di komen di kolom komentar. Nanti Miss BP kasih hadiah kalau memang selama hidup kalian buka puasa nggak makan gorengan sama sekali. Kenapa gorengan ini bisa bikin usus kita menjerit-jerit ya guys? Istilahnya ya usus kita menangis itu karena gorengan itu biasanya digoreng dengan tepung terigu. Kemudian minyaknya pakai minyak sawit. Itu sudah nggak sehat buat usus kita. Apalagi kalau kita beli gorengan di tempat umum. Itu sudah digunakan berkali-kali ya minyak. Tepung terigu ini tuh ya guys itu sifatnya seperti lem kalau masuk di usus kita di pencernaan kita dia bisa menyumbat usus kalian jadi nanti bisa nempel di dinding-dinding usus kalian atau pencernaan kalian dan itu bisa menjadi kerak-kerak usus yang diibaratkan kalau selang ya selang air tahu ya itu ada lumutnya jadi kotornya seperti itu. Kalau usus kita berkerak, banyak penghalangnya, maka penyerapan gizi kita juga akan terganggu. Makanya kalau misalnya makan banyak kok nggak sehat gitu ya, makan banyak kok tetap kurus atau malah gemuk banget itu bisa jadi karena banyak kerak-kerak usus di dalam tubuh kita ya guys. Yang kedua, yaitu roti. Nah, biasanya banyak nih beberapa orang yang makan buka puasanya tuh pakai roti. Dan biasanya juga ada takjil-takjil yang ngasih roti. Nah, ini juga sangat tidak dianjurkan untuk menu buka puasa kalian. Karena kenapa? Karena sama seperti halnya gorengan, roti itu biasanya terbuat dari tepung terigu yang mengandung gluten. Yang ketiga, makanan ketiga ini sebenarnya jadi favorit banget Miss Pipi zaman dahulu kala. Dan sampai sekarang pun masih ya. Tapi sekarang Miss Pipi lebih bisa menghindari karena sudah tahu efek sampingnya kalau dikonsumsi terus-menerus. Kalian tahu apa itu? Yaitu es buah pakai sirup dan sirupnya sirup NIKI. Para penjual banyak banget pakai sirup itu dan itu enak banget ya apalagi pakai es bayangin aja udah bikin kemecer ya guys. Nah kenapa sirup nggak boleh sirup ini kan biasanya mengandung gula pasir pasti kan ya namanya sirup kemudian kalau sirup itu biar awet biasanya kan juga pakai pengawet dan biar manis kalau untungnya banyak sirup biasanya ditambah pemanis buatan. Nah, itu kan bisa bikin kita jadi diabetes ya guys kalau misalnya
kita konsumsi terus-menerus, gula darah kita akan semakin naik dan insulin atau pankreas kita jadi tidak normal, akhirnya produksi insulinnya juga tidak normal dan bisa menyebabkan diabetes. Next, menu yang keempat yaitu teh manis nasgitel, panas legitur kental. Biasanya menu buka puasa ini dikonsumsi sama orang-orang 40 tahunan ke atas. Ya seperti orang tua Miss Bibi sendiri itu juga sukanya minum teh manis dan yang kental, panas-panas, kemepiar kata orang tua gitu. Nah, tapi guys, tidak Miss Bibi rekomendasikan. Karena apa? Ya karena kalau manisnya itu kan pakai gula pasir ya. Pakai gula pasir seperti halnya tadi es sirup. Kemudian teh ini kan mengandung zat tanin. Zat tanin itu sifatnya melapisi dinding-dinding usus sehingga nanti proses penyerapan makanan atau gizi ke dalam tubuh juga kurang maksimal. Padahal kita kan perlu gizi untuk biar kuat berpuasa ya. Next, yang kelima. Yang kelima, menu ini juga jadi favorit banyak kalangan, yaitu salad buah. Ayo, siapa yang suka makan salad buah untuk buka puasa? Ya seperti es buah tadi, buahnya sebenarnya bagus banget, kayak akan prebiotik alami, bagus untuk pencernaan kita, makanan bakteri baik di usus kita. Tapi yang jadi masalah biasanya kan salad buah ada kejunya, dan kalau nggak ada keju yang banyak, kalau Miss Bebe sendiri ya kayaknya salad buahnya tuh kurang enak gitu. Nah, kejunya ini kan banyak sekali lemak jenuhnya yang bisa berpotensi meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah kita, sehingga nanti ujung-ujungnya kalau kolesterol ya kalau nggak darah tinggi, kemudian stroke, jantung, dan lain-lain. Next, yang keenam, makanan pedas. Wah, ini juga makanan favorit juga Miss Pepe ya, sukanya yang pedas-pedas biar galak. Katanya yang suka makan pedas-pedas itu galak ya guys. Gini aja deh, kenapa makanan pedas ini nggak direkomendasikan? Kalian bisa coba langsung ya buka puasa langsung makan pedas, nanti bisa dirasain deh efeknya seperti apa. Next, yang ketujuh yaitu cola. Cola ini makanan favoritnya bapakku ya guys ya. Bapak kandung ini suka banget sama yang namanya makanan santan-santan, apalagi yang kental. Nah, ya memang enak banget ya cola, santannya kental. Nah, kenapa sih cola ini bisa jadi bumerang buat usus kita, buat pencernaan kita? Ya karena biasanya cola ini kan santannya dimasak sampai mendidih, dan apalagi sampai santannya pecah itu di tenggorokan aja udah nyangkut gitu ya, apalagi sampai usus, sampai pencernaan kita. Seperti halnya keju tadi, santan yang dimasak ini mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi, yang akhirnya juga meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, kolesterol jahat. Apalagi kalau kolaknya nggak langsung habis, dimasak berkali-kali, diangetin berkali-kali, itu bikin lapisan lemak-lemak yang sangat nggak bagus untuk tubuh kita. Tapi guys, kalau misalnya santan ini nggak dimasak, malah dia sangat bagus untuk membantu proses penyerapan vitamin di dalam tubuh kita yang larut dalam lemak. Karena santan mentah ini banyak sekali kandungan lemak nabatinya yang nantinya akan digunakan untuk melarutkan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, itu tadi guys beberapa makanan yang biasanya jadi favorit kita untuk buka puasa. Nah, Miss BP ada challenge nih. Dari makanan tadi, yang ketujuh tadi, di dalam hidup kalian, ini bagi orang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, nggak pernah sama sekali makan salah satu makanan di atas, nanti Miss BP kasih hadiah pulsa 50.000. Nanti bisa di kolom komentar dan disertakan nomor WA-nya. Yang berikutnya hadiah kedua pulsa 20.000. Kalau
seumur hidup kalian nggak pernah makan gorengan ketika kalian buka puasa. Oke guys, segitu dulu ya video dari Miss BP tentang makanan yang bikin usus kita menangis meong-meong-meong. Bikin usus kita menangis-nangis, menjerit-jerit, meraung-raung, minta tolong gitu. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.